Sahabat Kamar Medan, apa kabar hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat ya. Kembali lagi dalam program Smart Talk bersama aku, Saravia Desideria Panjaitan, dan di sini aku nggak sendirian karena sudah hadir Ibu Vika Rahma. Halo Ibu Vika. Halo. Dan hari ini Ibu Vika akan bercerita kepada kita peran seorang ibu dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yuk kita ngobrol bareng Ibu Vika. Ibu Vika boleh ceritain nggak ke sahabat Kabar Medan kegiatan sehari-hari Ibu Vika sekarang ini apa? Sekarang ini setelah pandemi COVID, kegiatan saya itu usaha menjual sayur online, ikan, dan daging. Online dan offline sih, offline-nya di depan rumah. Sebelumnya saya jurnalis. Oh, sebelumnya jurnalis. Jadi Jurnalis. jurnalis dulu, setelah pandemi COVID-19 berubah menjadi entrepreneur, pengusaha. Oke, Beralih oke. profesi. Ganti profesi. Iya. Oke. Itu salah satu dampak sebenarnya ya, Bu ya? Iya, iya. Oke. Dan gimana sekarang kegiatan sehari-hari sebagai pengusaha tadi yang untuk beberapa hal yang diusahakan, apakah berjalan dengan lancar atau Alhamdulillah. bagaimana? Alhamdulillah lancar ya berarti. Lancar. Ya, ada rezeki masing-masing orang lah. Oke. Pertama kali nih Bu, kita ngobrolin tentang pandemi COVID-19. Oke. Pertama kali dengar pandemi COVID-19 itu sudah sampai ke Indonesia. Apa yang Ibu pikirkan atau apa yang ada di benak Ibu saat itu? Yang ada di benak itu pusing, tambah lagi pekerjaan lain yang harus disibukkan diri. Artinya pandemi COVID, dipelajarin dulu apa sih COVID itu. Dulu karena saya basicnya jurnalis, saya jadi banyak membaca berita. Terus ada grup-grup teman-teman yang sesama jurnalis juga. COVID itu ini mulai dari Wuhan pada saat itu kan. Terus yang harus diantisipasi jelas kesehatan. Yang pasti yang harus diawasi anak-anak. Anak-anak. Iya, Betul. anak saya masih kecil-kecil soalnya. Oke, berarti langsung pikirannya pertama kali ini anak-anak gimana gitu kan, karena pandemi udah masuk. Oke, kan masih banyak nih Bu ngomongin pandemi COVID-19, masih banyak sekali masyarakat yang justru nggak percaya dengan hadirnya COVID-19 ini. Kalau Ibu pribadi percaya nggak? Percayalah. Oke, Apa yang mau gimana nggak tanggapan dipercayain? Ibu dengan masyarakat yang mungkin masih banyak yang nggak percaya, merasa ini konspirasi dan yang lain? Konspirasi mungkin. Masih mungkin ya, mungkin ada beberapa artis yang menganggap ini konspirasi, terus jadi nggak percaya. Tapi kalau saya sebagai ibu rumah tangga dan saya punya anak, saya punya basic jurnalis juga, kita harus benar-benar menyaring berita yang benar. Konspirasi oke, saya percaya. Virus ini dikatakan buatan ya udah oke. Tapi bagaimanapun virus ini udah ada dan tetap harus waspada. Kalau kita nggak waspada, yang pasti kena kita, keluarga. Betul. Nah, itu yang paling penting sih. Dan lingkungan sekitar ya Bu ya? Iyalah. Betul. Dan sebagai seorang ibu, apa hal yang paling Ibu cemaskan ketika COVID-19 itu masuk ke Sumatera Utara, khususnya Kota Medan? Karena Ibu kan tinggal di Medan nih. Apa yang benar-benar paling diwaswaskan waktu itu? Pertama, anak-anak. Karena waktu itu kan anak-anak masih dalam kondisi sekolah. Sekolah berarti kan penyebarannya di situ tinggi. Terus tempat bermain, artinya ke tetangga, ke lingkungan sekitar. Terus berpikir ini anak kalau dikunci atau di lockdown di rumah itu kan itu sama dengan menambah tingkat stres orang tua. Betul. Ya Anaknya kan? juga stres sebenarnya. Iya, karena ya basicnya karena dia stres juga. Iya. Namanya anak-anak. Iya. Jadi mereka harus bermain keluar atau pilihannya di dalam tapi pakai gadget. Sedangkan pada kemarin kan gadget itu sangat-sangat diatur. Nah, itu sih psikologis mereka. Apalagi saya dengar kata lockdown itu, berarti lockdown itu nggak boleh kemana-mana. Oke, dan boleh nggak ceritain ke kami, ada nggak sih Bu perubahan yang drastis waktu sebelum pandemi COVID-19 ini dan setelah pandemi COVID-19 ini masuk ke kehidupan kita? Apa perubahan drastis? Boleh aspek apapun dalam kehidupan ini. Yang pertama pasti ekonomi. Ekonomi, karena saya sampai beralih profesi kan. Oh iya, betul. Terus yang kedua masalah kesehatan. Kesehatan itu selain menjaga, kita juga bukan cuma menjaga dari supaya nggak kena corona ya, tapi kita juga menjaga jangan sampai masuk rumah sakit. Betul. Mau apapun penyakitnya jangan sampai ke rumah sakit. Gitu. Jadi karena prosedurnya yang sulit juga sekarang ya Bu.
satu prosedur yang sulit, yang kedua rumah sakit kan sumbernya virus. Ya, Semua orang sakit dibawa ke sana. betul, betul. Saya punya pengalaman. Anak saya kan yang paling kecil umurnya 10 bulan. Jadi dia itu imunisasi. Saya ke klinik ya, klinik dokter sendiri dia. Tiba-tiba di hari Selasa saya imunisasi anak saya paling kecil. Saya lihat dokternya tuh APD-nya udah lengkap. Di hari Sabtu saya dapat kabar dokternya positif COVID. Waduh. Iya, jadi di situ tuh saya sampai nangis gitu dengar berita itu bahwa si dokter ini kena COVID. Aduh, terus saya harus bawa anak saya kemana untuk imunisasi gitu. Walaupun akhirnya dokternya sembuh. Tapi sampai sampai sekarang sempat khawatir sekali ya Bu ya. Sangat. Sempat pasti takut, apalagi anak juga masih kecil gitu Iya, anak saya itu masih 5 bulan itu. 5 bulan dan saya mendengar itu dokter itu kena COVID. Waduh, gimana dong? Itu kan dokter langganan. Terus, aduh gimana saya sampai nangis. Aduh anak saya gimana ini masih 5 bulan. Apakah harus tes swab? Kayaknya terlalu menyakitkan untuk dia. Nggak mungkin dibawa ke rumah sakit. Akhirnya kami berembuk sama papanya. Ya udah didoain aja lah udah. Ini anak yang penting sehat dulu kalau memang nggak ada apa-apa. Karena waktu itu yang bawa itu saya, terus nenek asuhnya sama kakak saya. Jadi mereka nggak ada gejala, nggak ada menimbulkan apa-apa. Saya tanya, itu lengkap kan APD-nya dokter? Lengkap gitu. Karena mereka pas masuk ke dalam saya jaga yang besar di luar. Gitu lengkap kok. Wah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Dan alhamdulillah nggak ada apa-apa. Cuman trauma kan? Pasti. Itu sekelas klinik. Betul. Gimana bawa ke rumah sakit coba? Iya. Makanya kalau bisa anak-anak tuh dijaga kesehatannya, jangan sampai demam pun kalau bisa janganlah. Betul. Pokoknya ada langkah preventif ya Bu ya, pencegahan. Oke, kalau mungkin itu anak-anak, kalau dari ibu sendiri gitu. Sekarang kan pasti akan sulit ke salon, sulit ke pasar, sulit ke tempat-tempat yang lain, nggak sebebas itu gitu kan. Kalau ibu pribadi gimana nih? Seorang ibu yang mungkin biasanya bisa akses keluar masuk, mobilitasnya tinggi, sekarang harus juga dibatasi karena juga di rumah itu ada anak yang sekolah daring gitu kan. Sekarang gimana kegiatan ibu? Apakah memang full di rumah saja atau justru tetap keluar, memberanikan diri? Keluar haruslah, tetap beli bahan makanannya gimana. Nah, terus saya harus ke minimarket atau ke pasar, itu udah wajib. Karena kan anak-anak itu kan nggak boleh jajan keluar. Jadi mereka dibawain makanannya ke dalam. Artinya kita yang belanja makanannya, cuman nggak langsung dikeluarin semua ya. Dipilih-pilih mereka mau yang mana. Keluarnya sih tetap ya. Tetap, cuman ya itu. Saya di tas itu ada sabun, sarung tangan plastik, sama masker. Itu selalu ada. Nah, sampai di rumah, anak-anak udah sadar. Kalau dari luar siapapun, kita nggak boleh pegang. Mereka nggak boleh pegang. Kita langsung ke kamar mandi. Berarti emang ibu juga udah punya protokoler di rumah ya? Iyalah, wajib lah. Oh, oke. Kalau misalnya untuk kayak barang-barang yang kayak tadi ibu bilang, sarung tangan, hand sanitizer, itu memang sudah dipersiapkan dari sebelum ada pandemi COVID ini? Atau memang setelah pandemi COVID masuk baru aware di situ? Setelah. Oh, setelah ya? Setelah. Oh, karena kan katanya bulan 2 itu anaknya ada yang lahir, kan? Baru ibu bilang tadi itu ibu prepare untuk barang-barang alat kesehatan, karena takut nanti tiba-tiba terkena COVID atau bagaimana. Oh, jadi memang selalu ready dan sudah dipersiapkan setelah pandemi COVID ini masuk. Oke, Ibu Vika, kita akan cerita-cerita lagi, lebih banyak lagi, berbagi lagi kepada sahabat Kabar Medan setelah yang satu ini. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu.
sahabat kabar Medan, masih bersama Sarah dan Ibu Vika di Smart Talk. Yuk kita lanjut untuk ngobrol bareng Ibu Vika. Yuk. Bu, kita ngobrol nih Bu, dari sekian banyak perubahan yang telah terjadi. Boleh nggak Ibu ceritakan ke kita, sahabat kabar Medan, bagaimana Ibu bisa merasakan hal yang paling berdampak di tengah pandemi COVID-19 ini? Bisa merasakan hal yang paling berdampak ya. Di kehidupan Ibu pribadi. Apa yang paling berdampak gitu? Yang paling berdampak itu masalah pekerjaan, alih profesi kan. Saya harus mau nggak mau harus mengenal segala jenis sayuran yang harus dijual. Yang tadinya dulu jurnalis, sekarang jadi udah punya pengetahuan tentang sayur mayur. Iya, ikan dan segala macamnya. Oke. Terus berarti ini kan ada dampak finansial juga ya Bu sebenarnya ya? Iya dong. Ekonomi yang pertama. Oke. Next. Itu terus sekarang saya harus ikut membaca buku sekolah anak saya karena kan tiap hari belajar online. Harus melibatkan diri mau tidak mau. Kalau dulu mungkin ngantar ke sekolah, jemput, pulang nanya ada PR apa, selesai. Tapi sekarang ya harus ikut belajar. Gitu. Terus lebih apa ya? Lebih banyak waktu dengan keluarga lah mungkin. Lebih banyak waktu dengan keluarga. Dan itulah jadinya dampak dari pandemi COVID-19 ini. Jadi nggak sepenuhnya semuanya negatif, ya. Justru ada juga yang positif. Ada yang positif. Oke, banyak yang merasakan bahwa di saat pandemi ini peran seorang ibu itu sangat diuji. Apalagi seorang ibu itu harus jeli mengatur segala hal termasuk manajemen kebutuhan sehari-hari. Kalau Ibu Vika sendiri punya cerita khusus nggak? Dan boleh nggak dibagiin ke sahabat kabar Medan? Masalah keuangan itu udah pastilah. Pasti karena kondisi keuangan hampir rata ya terjadi di semua. Saya alih profesi itu kan karena jurnalis kan kerjanya di luar. Jadi mungkin intensitas untuk bertemu orang itu lebih tinggi. Mengantisipasi itu daripada mengorbankan keluarga, saya beralih profesi. Nah, bukan hal mudah beralih profesi. Keuangan keluarga itu yang mengaturkan ibu rumah tangga. Jadi kita harus memanajemen uang yang seadanya untuk kebutuhan yang lebih besar sebenarnya. Kalau dulu mungkin biayanya orang berpikir lockdown itu biayanya lebih hemat. Enggak, lebih mahal. Lebih banyak pengeluaran justru ya? Lebih banyak. Apalagi lockdownnya itu karena kesehatan ya. Berarti kan lebih banyak lagi yang harus disiapkan. Mengantisipasi supaya keluarga jangan sampai sakit. Misalnya kayak dulu kita nggak pernah minum bandrek. Sekarang kita harus minum bandrek kalau di rumah ya. Saya menerapkan itu sih. Kita belajar bikin bandrek, beli bahan-bahannya dan segala macamnya. Terus kalau anak-anak di rumah berarti kan nggak bisa jajan tuh keluar. Jajanannya ya kita bawa ke dalam. Artinya belanja di awal itu lebih banyak. Nah, bagaimana mengatur keuangan yang seadanya itulah yang benar-benar. Jadi kalau dulu kita mungkin kalau saya dulu masak, masak tuh yang banyak. Sekarang nggak secukupnya makan. Oke, kalau jangan ada makanan terbuang. Kalau tadi kan Ibu udah kasih tahu nih cara manajemen kehidupan sehari-hari. Kira-kira gimana sih cara Ibu untuk menghadapi dampak dari COVID-19 ini? Seorang ibu yang beradaptasi dengan keadaan di tengah pandemi COVID-19 yang sangat jarang terjadi. Itu gimana? Adaptasinya waktu pas anak-anak yang mungkin belum terbiasa waktu itu dengan momentum yang tidak bisa keluar rumah sembarangan dan ibu yang juga tadi beralih profesi, kira-kira apa gitu? Gimana caranya ibu menghadapi itu dan bagaimana? Caranya berpikir positif lah. Jadi jargonnya tuh ada yang seorang ibu tuh nggak boleh sakit. Jangan sampai sakit. Betul. Ibu sakit, anak-anak sakit, keluarga sakit. Intinya jaga diri kita dulu. Kita juga harus menjaga kesehatan kita. Beradaptasi yang paling sulit adalah psikologi. Setiap hari anak-anak itu kan dulu disuruh berjemur. Terus mengeluh panas. Atau untuk apa sih berjemur? Ada edukasi kesehatan juga. Harus sering mencuci tangan. Jadi ibu itu perannya tenaga medis, guru, kan sekarang daring online, manajemen keuangan. Manajer keuangan yang luar biasa harus benar-benar ketat. Itu sih yang koki handal karena
Dulu mungkin menunya agak mewah sedikit, sekarang menunya agak rendah sedikit supaya bisa menghemat uang belanja. Jadi itu harus dilakukan. Memang stres, memang sulit, tapi haruslah berpikir positif, berdoa. Baik. Berpikir positif dan berdoa. Cara ibu untuk beradaptasi di tengah pandemi COVID-19. Iya. Oke, mengenai anak. Dari tadi ibu tuh mention tentang anak dan anak. Boleh nggak ceritain bagaimana peran seorang ibu untuk membantu anak menyadari keadaan saat ini? Edukasi tentang kesehatan. Jadi kalau anak-anak saya mungkin nggak kenal COVID, kenalnya corona. Karena dari awal mereka sering mendengar corona. Lalu kita suruh menjaga kesehatan kayak sering cuci tangan, berjemur, terus tidak boleh menyentuh siapapun yang datang dari luar. Dan awal pun saya datang dari luar, dia langsung bilang, "Mama dari luar ya?" "Iya." "Oke, berarti kakak nggak boleh sentuh. Mama mandi dulu." Udah cuci paham tangan." ya jadinya. Sudah paham. Oke. Cuci tangan 20 detik tuh yang gini-gini. Itu dia tahu udah. Dan saya tuh harus diajarin dulu pelan-pelan. Semua keluarga tuh harus terlibat. Diajarin pelan-pelan begini cuci tangan yang benar ya, sampai ke sini ya gitu. Oke, memang nggak bisa sekali 2 kali, tapi harus berkali-kali. Rutin ya Bu ya? Iya. Oke, sempat terjadi kesulitan nggak untuk anak terbiasa dengan keadaan seperti ini? Kan Ibu Pasti. tadi udah edukasi nih. Apa gitu kendalanya kira-kira? Kendalanya adalah menjaga mereka tetap di dalam rumah. Itu tuh paling sulit. Itu mereka kan, tapi misalnya dia ngelihat gitu lewat depan rumah temannya, itu boleh keluar, si ini boleh keluar, si itu boleh keluar. Nah kita harus bilang, iya mungkin dia disuruh mamanya beli ke warung atau apalah, banyak alasan yang benar-benar harus diterima sama anak-anak, gitu, bahwa mereka belum boleh keluar. Misalnya nanti abang jadi sakit, terus kalau abang sakit, abang di rumah sakit, mama papa nggak bisa temenin, nggak ada yang boleh melihat abang sendirian mau. Enggak gitu, kita ajak dia untuk berpikir. Mungkin sebenarnya sedih harus menjelaskan seperti itu sama anak-anak, tapi itu harus mau nggak mau. Penjelasannya seperti apa nih Bu, kurang lebih? Ya itu tadi, kalau misalnya sakit, abang harus dibawa ke rumah sakit. Karena dia bertanya kan, corona itu apa sih mah? Gitu. Corona itu penyakit. Kalau kita keluar, terus kita kena orang dekat dengan orang yang kena corona, kita bisa sakit, batuk, pilek, sesak napas. Abang gini, harus diperagakan semua. Lalu abang dibawa ke rumah sakit, mama sama papa nggak bisa nemenin abang, nggak bisa jenguk abang ke rumah sakit pun nggak boleh. Opung juga nggak disebutin lah semua, nggak boleh juga. Iya nggak boleh gitu. Terus jadi kayak mana? Terus abang nanti bisa meninggal katanya. Iya bisa meninggal. Fatal ya. Iya, jadi kita harus menjelaskan bahwa itu fatal. Akhirnya dia mulai mengerti, mulai terbiasa, dan memang nggak bisa sehari 2 hari, itu berhari-hari. Sulit. Boleh tahu tak, Ibu tadi punya anak berapa Bu? 3? Tiga. Oke, ada umur yang berapa aja? Akila itu umurnya 7 tahun, 7, Rana 5 tahun, Nora 10 bulan. 10 bulan. Wah, berarti masih kecil-kecil dan Masih. harus diedukasi tentang pandemi COVID-19. Wajib. Mau tahu kelanjutan ceritanya, kita bakal ngobrol lagi seputar peran ibu di tengah pandemi COVID-19 dan bagaimana cara mengurus anak di tengah pandemi COVID-19 setelah yang satu ini. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Jalani hari
Sahabat Kabar Medan, kita masuk pada sesi terakhir dalam program Small Talk bersama aku Sarapia Desideria dan di sini saya ditemani oleh Ibu Vika Rahma. Yuk Bu, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, kita lanjut kembali pada bahasan anak tadi. Beberapa kali Ibu udah mention tentang anak, mengurus anak di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana peran Ibu agar anak tidak terbeban secara psikologis? Perannya adalah kita harus jadi penghibur untuk anak-anak. Artinya orang tua benar-benar harus bisa menghibur anak-anaknya, memahami psikologi anak-anaknya, apalagi dalam kondisi sekarang ini kan mereka nggak bisa jalan kemana-mana. Benar. Mereka harus lebih banyak di rumah menghadapi sekolah online yang mungkin mamanya lebih kejam daripada gurunya seperti saya. Jadi kita harus jadi penghibur sama mereka. Nah, mungkin kalau dulu saya sih secara pribadi dulu gadget itu kan sangat saya batasi. Sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, anak-anak harus dikasih gadget. Hanya kita mengawasi penggunaannya. Misalnya kalau dulu nggak boleh TikTokan, sekarang boleh. Gitu. Jadi anak saya ya cukup asik dengan TikToknya mereka. Paham dengan TikTok tuh yang ini tarik sis gitu. Tarik sis semongko Semongko. gitu ya. Oke. Berarti joget-joget juga berarti ibunya ya. Ikut juga ya. Oke. Seru sekali. Sejak pandemi anak kan jadi belajar di rumah nih Bu. Anak-anak jadi pada learn from home gitu kan. Bagaimana Ibu melihat perihal ini dan pengaruhnya terhadap pola belajar anak? Saya secara pribadi sebagai orang tua cukup stres. Cukup stres karena saya tidak punya pengalaman sebagai guru. Jadi kadang-kadang mungkin lebih kejam, kalau menurut anak saya sih lebih kejam. Nah, kita nggak tahu bagaimana triknya, apalagi anak saya kan masih kecil, masih kelas 2. Jadi dia harus benar-benar ditarik untuk mengerjakan tugasnya. Jadi misalnya, Bang udah tugasnya udah belum, sehari sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau udah 3 kali kita nanya masih belum dia kerjakan, kita kan jadi marah, jadi emosi. Nah, ternyata kan nggak boleh. Jadi itu kita harus pelajarin lagi. Seorang ibu harus belajar lagi bagaimana menjadi guru. Kan Jadi itu, koki handal. jadi koki yang handal. Tenaga medis dadakan. Iya. Manajer keuangan yang profesional. Manajer keuangan yang Itu profesional. jadi benar-benar sulit lah. Sekolah online bagi saya memang menambah beban. Tapi mau tidak mau. Itu yang paling efektif sekarang. Iya. Iya kan? Bu? Iya. Baik, kalau Ibu sendiri apa yang membuat Ibu bisa kuat sampai sekarang? Karena kita tahu keadaan ini tidak mudah bagi siapapun. Ya, berpikir positif dan berdoa dan melihat muka anak-anak bahwa ini harus bisa kita atasi. Ini harus bisa kita jalanin. Ini juga akan berakhir. Ini ujian lah semua. Iya. Tapi berarti motivasi Ibu tuh emang benar-benar anak ya? Anak harus. Oke, wah. Emang ada lagi ya? Sekali nih Ibu. Emang Ibu yang luar biasa. Nah, hal yang biasa untuk ibu-ibu kan berurusan tuh di dapur nih Bu. Dan Ibu Vika punya tidak solusi ketahanan pangan yang mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman sahabat Kabar Medan? Solusi ketahanan pangan adalah yang pertama itu berhemat. Kalau dulu mungkin kita biasa kalau nggak habis ya udah, tapi ini nggak. Benar-benar dihitung berapa dikonsumsi dan ya itu tadi manajer keuangan yang profesional. Terus kalau misalnya bisa belajar bercocok tanam, mungkin bisa lihat tuh di Instagram banyak, di media-media juga banyak bagaimana menanam hidroponik yang lebih hemat. Kita bisa petik cabai sendiri, menanam sayur sendiri itu mungkin lebih baik. Dan juga membeli sayur kalau bisa memang dipilih juga ya Bu ya? Iya, harus yang segar dan sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Betul. Oke, kira-kira Ibu punya pesan nggak yang ingin disampaikan kepada ibu-ibu di Kota Medan ini, terkhususnya ibu-ibu yang sedang berjuang juga di tengah pandemi COVID-19 untuk mengurus anak dan keluarganya? Pesannya berpikir positif, keep strong. Ini ujian. Jadi kita pikir positif, kita bawa senang hati kita, jangan sampai kita sakit karena anak-anak membutuhkan kita, keluarga membutuhkan kita. Tetaplah berdoa, itu yang paling ini sih. Bagaimanapun berkomunikasilah dengan Tuhannya masing-masing, lalu berpikirlah positif, menghibur diri sendiri, jangan sampai sakit, itu aja. Dan tetapkan protokol kesehatan.
tetapkan protokol kesehatan. Apa aja tuh, Bu? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Wow, 3M juga rupanya. Oh iya. Baik sahabat Kabar Medan, terima kasih sudah bergabung dan menonton kami di program Smart Talk edisi yang hari ini, di mana ada Ibu Vika Rahma selaku ibu yang berperan dalam keluarga di tengah pandemi COVID-19. Baik, saya Sarapia Desideria Panjaitan dan di sini Ibu Vika Rahma. Kami pamit undur diri dulu dan ingat pesan Ibu, pakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Sampai jumpa di program Smart Talk selanjutnya. Stay safe and healthy.